Bismillahirrahmanirrahim. Burung merak si burung merbah hinggap di atas batang cemara. Biar semarak biar berkah, ucap salam awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal bermula dengan bismillah, bersyukur hanya kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Semoga acara menjadi berkah. Pada kali ini berjumpa lagi bersama saya dalam acara berbincang-bincang podcast Melayu yang bertajuk mengangkat batang yang terendam, mengurai benang yang tak terurai, menyambung tali yang tak tersambung. Kali ini kita adakan acara podcast, yaitu acara podcast Bincang Melayu dengan dua narasumber kita, yaitu narasumber kita yang datang dari jauh, datang dari pulau seberang kata orang. Tapi sebelum kita lanjut untuk bertanya-tanya nantinya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau orang cakap terbang tinggi si rama-rama, hingga pula di batang mempelam. Mizwardi diberi nama, disebut orang dengan Pak Hitam. Itu dia. Jadi saya di sini sebagai penanya kepada dua narasumber kita, yaitu nanti ia akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau yang ini nanti saya kenalkan. Kalau batang sudah merekah, jatuh pula di tepi paya, ini bujang sudah menikah, beristeri 1, 2 anaknya. Itu dia. Kalau yang ujung lain pula, banyak batang perkara batang jatuh di tepi paya, banyak bujang perkara bujang hitam manis orangnya. Itu dia Datuk. Tapi saya sebab dia dah menikah, saya nak bertanya sikit. Saya nak panggil Datuk, belum mungkin kerana belum cukup umur. Kalau misalkan nak panggil ayahanda bisa jadi sebab dia dah menikah. Tapi kalau yang ujung tetap saya panggil encik kerana sebaya dengan saya. Tapi kita berikan kesempatan untuk pemateri kita untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan ayahanda. Baiklah. Saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sebelum mulai saya nak memperkenalkan diri dahulu. Ya betul. Kan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta tak berjumpa. Tak berjumpa. Itu dia. Jadi nama pula Muammari, nama diberi. Saya. Kuliahnya pula di Stein Negeri. Iya pula. Alhamdulillah sudah beristeri. Kalau dibanding muka berdua, muka saya lah yang paling berseri. Iya betul. Sebab kami hitam. Sila yang ujung. Saya juga. Jadi karena podcast Melayu, jadi kata saya bukan kata orang. Kata saya, bagi saya ni kita mestilah dengan kaitan pantun. Betul. Jadi bila mata bertentang mata, lidah kelu tidak berkata. M. Hairil diberi nama, enak dipandang, manis orangnya. Iya. Saya kira manis kalah gula Jawa. Kalah gula Jawa. Ada semut. Ada semut. Iya betul. Memang betul. Injap semut. Itulah tadi sudah pun pemateri kita memperkenalkan nama dia. Saking pemateri yang hebat saya bercakap pun sampailah gugup. Itu dia. Tapi sebelum kita bermulai, saya nak bertanya-tanya ni. Saya panggil abang dia ke, ayahanda ke, atau tuan hamba? Panggil mana sedap saja. Mana sedap. Kalau dia senanglah sikit. Kalau tak Pak Mok, Pak Hitam. Kalau tak Pak Hitam, encik. Itu dia tadi. Iya, itulah. Tapi kita hari ini ayahanda, kawan-kawan, kita nak bincang-bincang Melayu, di mana zaman makin berubah, masa makin berkurang, budaya Melayu ni hampir terkikis dan hampir punah. Terkhususnya di kaum anak muda Melayu. Jadi saya berinisiatif kita buat kegiatan ini. Cik-cik, tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tahu, ini kegiatan kali pertamanya kami buat di kampus Tan Sultan Abdul Rahman, Kepulauan Riau. Jadi gitu. Jadi tajuk kita tadi itu mengangkat batang yang terendam.
sesuai dengan visi kampus kita, unggul keislaman dan kemelayuan. Jadi kita ambil yang ujungnya unggul kemelayuan lah. Jadi kita budak Melayu ni jadi kita mengangkatlah batang yang terendam khususnya di budaya Melayu di kampus TAIN gitu. Kita perkenalkan lagi supaya dikenal orang lebih banyak. Bahawasanya itu kita budak muda ni peduli dengan budaya kita, terkhusus budaya Melayu di bumi segantang melada. Jadi saya nak bertanya-tanya ni sikit. Boleh? Boleh. Banyak pun tak apa. Banyak pun tak apa. Takut pula bayar banyak kelak. Itu lain cerita lain cerita. Jadi ada soalan yang pertama. Seperti apa menurut pemateri berdua akan terkait hampir punahnya budaya kita ini tadi? Kerana semakin zaman berubah, kemudian budaya luar masuk, sehingga budaya kita terkikis. Anak muda, budak-budak muda sekarang lebih ke cinta dunia modernisasi akibat pengaruh globalisasi lah tu. Jadi macam mana menurut pemateri berdua, kiranya nanti kita untuk mempertahankan budaya kita ni supaya tak luntur akan masa. Jadi silalah yang tua dulu kata orang kan. Yang tua dulu, saya sila lah. Yang muda dulu tak mau. Kita di mana-mana yang tua dulu disilakan. Yang tua yang supaya muda tak kualat. Yang muda ngikut aja. Tak kualat kata orang kan. Itu pula. Kalau menurut saya lah. Apa tadi, mengangkat batang yang terendam. Dengan era globalisasi sekarang ini, dengan segala modernisasi di dalam dunia sekarang. Memang banyak budaya lama terhilang atau terlupakan. Maka peran anak muda di sini, saya rasalah, ataupun dari kampus-kampus harus banyak mensosialisasikan kebudayaan yang lebih terkhususnya di dalam kemelayuan. Agar apa? Agar anak-anak muda tahu bahawa ini budaya dia, bahawa ini budaya mika orang. Jadi untuk untuk tidak dapat dilupakan, satu lagi dapat untuk melestarikan. Gitu. Kalau menurut saya begitu. Banyaknya sosialisasi ke desa-desa atau ke kampung-kampung atau ke sekolah-sekolah jenjang SMA, SMP. Menurut saya begitu je. Betul. Memang betul lah. Apalagi sekarang ini dah masuk orang heboh dengan TikTok ya. TikTok kemudian apa-apa cepat viral di sana. Cubalah TikTok kita sebenarnya bagus. Dari situ sebenarnya bisa juga kita kembangkan budaya kita melalui dari akun TikTok tersebut gitu. Rasa saya dengan komunitas-komunitas baru juga bisa ya. Sekarang kan editor-editor tu kayaknya lebih cepat naiknya, lebih cepat boomingnya itu lewat dari TikTok sendiri misalnya gitu kan. Sekarang saya yang ujung dulu. Yang ujung ni lah tersenyum-senyum dari tadi. Dah apa agaknya. Mikir orang rumah tak mungkin. Rasa saya mikir je adik kat rumah tak. Saya senyum semenjak podcast ni tadi dibuka. Kawan sebelah ni saya ketawa terus. Gembira. Entah apa yang mengusik hati dia Sebab kan dia dah beranak dua. Itu yang sebab dia senang hati dia girang. Tidak, saya tu senang kerana ada kaum muda tu yang peduli dengan budaya. Pula. Saya senang betul hati saya. Iyalah. Lanjut je. Sila. Kalau bagi saya sebenarnya yang disuruh jawab ni bukan yang lebih tahu sebenarnya. Kita lebih ke sharing-sharing tu Iya, betul. Cuma dalam pandangan saya di Kepri ni kan ialah bunda tanah Melayu. Kalau dah bicara bunda itu kan dia lebih lebih utama, lebih kelat dia punya Melayu gitu kan. Iya, betul. Nah, terkhususnya lagi di tahun Penang ini yang saya kira ibu kota provinsi Kepri. Nah, terkait kemelayuan itu saya kira kami sangat mengapresiasi kegiatan podcast ini. Barangkali teman-teman yang tidak ngerti apa itu Melayu bisa mengerti. Kemudian di Kepri ini kan ada banyak sekali sejarah-sejarah yang harus bisa kita pelajari. Tokoh-tokoh banyak. Tokoh-tokoh banyak. Bahkan tokoh pahlawan nasional juga ada dari Kepri gitu kan. Betul.
ada kayak tempat sejarah kayak di Pulau Penyengat yang saya kira zaman sekarang ini kita tidak bisa menghindar ya daripada globalisasi. Kita hanya bisa untuk kayak beriringan bersamaan. Medsos itu digunakan untuk bagaimana kita juga mengupload kegiatan-kegiatan yang berbasis kemelayuan, kayak berpantun di TikTok, kemudian kayak CRD buat pantun post di IG. Itu hal-hal yang barangkali bisa mengajak, mengedukasi kawan-kawan dan teman-teman untuk lebih bergiat apa sih kemelayuan ini gitu kan. Yang pertamanya ialah tadi itu yang saya sampaikan, kita tidak bisa menghindari modernisasi globalisasi hari ini. Kita harus beriringan. Budaya Melayu lah budaya kita. Kayak kita menggunakan budaya Melayu, pakaian Melayu, hari ini juga kita melestarikan budaya Melayu. Jangan sampai kita hidup di bumi Melayu ini justru bertolak belakang dengan nilai-nilai Melayu yang harus kita lestarikan. Kayak kita kan ada adat kayak makan bersama-sama yang budaya Melayu, yang kental dengan budaya Melayu. Saya kira budaya Melayu yang harus kita lestarikan itu harus dijaga bersama-sama. Itu aja dalam pandangan saya. Baik. Tuan hamba, kalau Mbak Wan cakap kalau nak patah-patahlah kayu, jatuh pula di tepi paya. Apa tanda budak Melayu menjunjung tinggi adat budaya? Sangat penting. Itulah tadi beberapa poin yang dapat kita tarik, bahwasanya tu kita tetaplah menjaga budaya kita walaupun di era globalisasi ini. Jangan sampai punah. Cintailah budayamu gitu. Dilestarikan lagi. Ini tapi saya gini toh, ada beberapa perkataan orang tua bahwasanya itu dia di dalam hatinya itu menaruh rasa ronsen, rasa risau lah kata orang tu kan, bahwasanya itu adat budaya kita ni dah mulai luntur di kaum anak muda khususnya. Jadi kita ini ada beberapa anak muda, tak semua anak muda tapi ada beberapa lah anak muda yang melestarikan. Ketika bagaimana sih kami ni anak muda, budak muda, kita sama-sama budak muda lah, untuk meyakinkan dan menjawab rasa kerongsengan, rasa risau orang tua kita itu, bahwasanya itu budaya kita ni dah hampir punah. Padahal kita sendiri tu minat di situ, cuman belum ada wadah dan tempatnya yang pasti. Jadi macam mana kita untuk menjawab gitu daripada kerongsengan hati orang-orang tua kita supaya adat budaya yang dibentuk, kebiasaan yang dibentuk tetap terjaga, gitu. Jadi menurut pemateri adik kita hari ini macam mana? Saya mulai dari hujung lagi. Gile, betul tak? Begini. Kalau dalam pandangan saya, kita kan masih muda ya bang. Tok masih muda. Jiwa-jiwa muda itu kan dia berani tampil, berani maju ke depan. Kayak contoh aja pantun adat di tempat saya, tempat Datuk semua ini barangkali pun sama juga ada pantun adat. Jadi ketika ada kesempatan kita untuk melestarikan budaya itu, kita bisa maju, bisa tampil. Apatah lagi kita dah ngerti kayak pantun tu kayak silsilahnya kayak mana dan sebagainya. Itu maju aja. Terus maju, dan orang tua ini kan memang sensitif dia tidak ngerti apa yang terjadi di luar, anak-anaknya buat apa. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa juga perlahan-lahan kita memberikan pemahaman kepada orang tua kita bahwa kita ni juga dah bisa beranjak dari satu ke yang lainnya. Dan bagaimana meyakinkan orang tua itu, yaitu dengan tampil, dengan sering kita berpantun barangkali dan sebagainya. Jadi kalau itu terus kita lakukan di kampung kita, halaman kita masing-masing, saya kira ketertarikan orang tua itu percaya akan kaum muda itu akan lebih meningkat. Dalam hemat saya gitu. Memang cantik kalau macam tu ya. Cantik. Jadi muda itu bukan berarti tidak mengerti, hanya saja waktu itu tidak digunakan untuk maju tampil ke depan. Belum ada kesempatan. Tadi beri kesempatan. Tapi kalau kena beri kesempatan, lahap juga Jangan tanya. Jangan tanya dok Jangan sampai macam kucing yang berikan masin lagi sudahlah. Itulah kata orang. Jadi itulah tadi kita tu setidaknya ketika kita turun ke tengah lapangan ke masyarakat, ketika orang tua kita memberi kepercayaan, insya-Allah kita bisa menjawab. Tetapi kalau kita salah dalam berbicara, dalam adat dan adabnya, tolong ditunjuk tolong ditunjuk, kerana kita budak muda kan baru belajar. Jadi ketika nanti kita turun, tolong diajarkan bahawasanya tu ini salah, bentuknya seperti ini. Okey, berarti kita bisa nerima juga gitu. Sekarang kita pindah ke sebelah. Ke yang lebih tua dan lebih faham masa saya. Sila Ayanda.
taklah paham tuh tidak juga. Saya Apa yang dah disampaikan Cik Hairil tadi saya rasa sudah pas apa adanya gitu kan. Sesuai dengan fakta lapangan di misalnya di daerah pedesaan kan, di desa-desa itu keramaian kebanyakan orang-orang tua kita yang menjalankan tradisi-tradisi lama gitu. Jadi kalau macam mana cara kita untuk meyakinkan orang-orang tua tersebut, saya rasa kita yang muda ni cukup untuk meyakinkan orang tua tersebut dengan apa yang mau kita buat untuk melestarikan budaya tersebut gitu. Misalnya tadi kayak di pantun kata Bang Hairil untuk melanjutkan gitu kan, estafet lah ya. estafetnya kita turun di acara-acara Pernikahan gitu kan, dipersilahkan gitu. Dan kita pun yang muda jangan sungkan untuk ini bertanya. Sowan juga. Sowan Tahu Jawa. Kalau kata orang Melayu Apa tuh? Turun gelanggang. datang ke rumah orang tua Bertamu. Bertamu boleh, bersembang. permisi boleh, izin iya. belajar. Berarti minta tunjuk aja lah ya. Sikit banyak. Lebih tepat bagi saya. Betul. Jadi jangan tiba-tiba kita nak masuk je gitu kan. Tentu tak beradab gitu. Berarti kita nak ada bekal juga. Betul. Saya Dan rasa dan lagi saya kira tuh anak muda zaman sekarang ni kan dia tak nak bertanya, segan nak bertanya. Itu yang saya rasa sifat-sifat yang malu barangkali kita ni, entah mungkin ego nak bertanya. Bertanya aja bahwa kesempatan peluang itu ada untuk semua. Kira itu. maka dari itu tunjukkan dulu apa yang nak kita buat, baru orang tua tu bisa yakin bahawa kita bisa mengangkat batang yang Terendah. ini. Saya rasa begitu. Jadi nanti orang tua tu tinggal menyokong di bawah ya. Itu dia. Kalau lah pondasi di bawah yang kuat, mungkin bangun atas kokoh lah tu. Yakin, percaya saya. Yakin. Baik. Iyalah, jadi kata padat tembaga jangan dituang. Itu dia. Gitu kan. Kalau dituang lepuh di jari. Iya. Padat lembaga jangan dibuang. Kalau dibuang musnahlah negeri. Iya, memang betul. Berarti ini pantun ni saya tengok berpatuk pada anak muda lah ya. Anak muda ni estafet kepimpinan. Iya, betul. Memang luar Karena biasa. yang tua-tua kita juga meyakini akan berhenti pada masanya saya kira. Jadi anak muda ni harus siap menggantikan. Ya tadi dia mengerti budaya kita, adat kita, lembaga kita, bahawa kita ni beragam-ragam di Kepri ya, tapi macam mana kita ini ngerti budaya Melayu. Apa yang harus kita buat ni? Sejarah pantun, mengerti pantun, gurindam, bersyair dan lain sebagainya. Itu kita sikit banyak kita juga harus ngerti. Iya. Ada bekal lah ya. Ada bekal setidaknya. Bekal. Iya. Baik, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi pertanyaan yang selanjutnya yang saya tanyakan tadi, bahwasanya tu kita anak muda tu hendaklah sering bertanya kepada orang tua. Kita minta tunjuk ajalah. Macam mana pun kita tak boleh kita berjalan sendiri, hendak bergandeng dengan orang tua. Kenapa? Kerana orang tu lebih banyak makan asam garam. Itu dia. Lebih banyak makan asam garam, lebih telap lagi muda gitu kan. Muka orang tu agak asin sikit kan. Itu pula. Jadi kita nanti kalau kita sering-sering bertanya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Itu dia. Tapi saya nak tanya lagi ni, banyak yang nak saya tanya kan. Kerana kita budak-budak muda ni perlu kita lestarikan budaya Melayu. Kenapa? Kita ni budak muda otomatis banyak relasi. Ke mana tempat kita diajak orang turun, ke mana tempat kita jumpa selagi di tanah Melayu pasti jumpa dengan adat-adat budaya. Jadi macam mana ketika Melayu itu, budaya Melayu itu mengajar atau memberikan ilmu tentang adab. Ini dia tentang adab kepada generasi muda. Kita tengok sekarang ini, maaf cakap, anak muda sekarang dah jauh daripada etika dan adabnya. Kalau di agama sudah diatur, tapi kini kita balik ke budaya Melayu. Apakah sejalan dengan agama Islam atau tidaknya gitu kan? Tapi kita coba kini kita bincang-bincang. Kita bincang-bincang menurut yang tua dulu. Yang tua. Menurut yang ayahanda, kira-kira macam mana nengok kondisi adab budak Melayu sekarang? Apakah kalau kita flashback ke belakang, apakah sesuai dengan yang diajar-ajar orang tua dulu atau tidak?
atau lebih merosot atau lebih meningkat? Itu dia. Jadi saya tanya dulu ke Yanda, sila Yanda. Lebih tua soalnya. Itu dia. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan era modernisasi sekarang ini, dengan banyaknya teknologi yang canggih itu banyak mengikis akhlak-akhlak atau budi pekerti orang-orang dulu gitu. Memang misalnya dari segi berjalan di depan orang tua saja itu sekarang langka untuk nengok anak muda tuh menunduk badan. nunduk. Iya betul. Itu sekarang tuh udah langka. Kalau misalnya di acara-acara apa sajalah, misalnya acara tahlil gitu kan, itu kalau lewat nganter piring itu biasa. Sama macam tak ada ini. Pakai terobos ya? Terobos. Tak ada rambu-rambu. Itu dia. Jadi saya rasa memang banyak penurunan istilahnya, tapi tidaklah semua. Maka sekarang di media pendidikan juga lebih mendulukan adab daripada ilmu. Saya lihat ya dari program-program seperti anak itu bisa lulus karena akhlaknya baik gitu, tidak dengan nilai gitu. Itu salah satu menopang untuk kemajuan anak untuk memiliki budi pekerti yang lebih baik, saya rasa gitu. Iya betul. Berarti sejalan dengan pendidikan sekarang. Memang sejalan. Menurut dia sejalan je. Menurut awak? Ini dia. Kalau saya tak sejalan, sealurnya. Sealur. Berarti kalau sealur tu gelombang tak? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Barus. Barus. Itu dia. Jadi sama juga tuh. Ya saya kira kita harus mengerti sekarang mana medan anak-anak ini. Terutama adik-adik kita lah ya, adik-adik kita yang sebaik-sebaik kita yang hari ini budaya Melayu itu semakin lama semakin mengikis. Maka itu ada budaya Melayu itu yang mendidik, diingatkan melalui gurindam, 12, saja ali haji ya. Saya kira maka itu tadi yang saya bilang, untuk kita mengerti ke depannya itu kayak mana langkah kita harus mengerti sejarahnya itu. Maka kan kata Bung Karno kan mengerti jangan lupa dengan jas merah, sejarah itu dia kan. Jadi anak muda itu harus mengerti macam mana yang nak dia buat, etika dan adab sopan santun itu harus dikedepankan. Sekarang eranya era media sosial. Sekarang kalau mak dia bilang jangan hari ini, 2 menit ke depan dah bilang tidak. Kenapa? Karena dia lebih banyak memegang handphone hari ini daripada berkumpul dengan bersembang dengan ayah dia, dengan ibu dia. Kalau kita dulu main-main tapi kalau waktu zuhur tu balik, makan malam makan sama-sama, ya kan? Bergaya kalau kata orang talam tu kan, beridang. Jadi di samping sisi agamanya itu sunnah nabinya dapat, tapi juga kita macam mana orang tua tu masuk itu, dikasih nasihat masuk di situ, bagaimana jangan buat ini ya dibilang. Tapi sekarang kan saya kira banyak faktor ya, faktor teman juga, faktor lingkungan barangkali, ya faktor di media sosial, belum lagi faktor yang luar-luar. Jadi saya kira ke depan itu macam mana lagi orang tua bilang saya dah mendidik, orang tua dah mendidik. Jadi macam mana lingkungan itu juga beriringan dengan orang tua itu. Dia menasihati, mendidik. Lebih berat saya kira tantangan kita hari ini ya, terutama di bumi Melayu ya. Sekarang kalau lewat depan orang tua tu misalnya lewat aja, budak kecil umur 2-3 tahun pun dah faham itu orang tua dia izin juga lewat. Sekarang dah tua-tua pun main lewat aja. Jadi saya kira kalau lampu merah tu dah kena tilang. Ibarat kata kalau ada polisi lah lanyak dia lewat gitu kan. Jadi budaya Melayu itu harus dikenali. Kita kan terkenal dengan etikanya dijunjung tinggi, sopan santun, adab dia. Jadi jangan sampai budaya Melayu kita tu rusak gara-gara dengan 1-2 orang. Saya kira itu. Baik, jejak tuan-tuan dan puan-puan dimanapun anda berada, terkhusus mahasiswa STN Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau yang kami banggakan. Tadi sudah sekilas disampaikan bahwasanya itu bagaimana lagi nanti kita orang anak muda untuk mempertahankan bahwasanya budaya Melayu ini sangat mengajarkan tentang adab rupanya, sangat mengajarkan etika kita dalam berbicara, berbicara kepada orang tua, teman sebaya dan bahkan sampai ke anak kecil sekalipun. Jadi itu tadi dapat kita ambil inti-inti sarinya apa yang disampaikan kedua pemateri. Seperti itu. Jadi
kita anak muda terkhususnya di Kepri ini sangat penting untuk membudayakan adat budaya kita. Karena budaya kita sangat dikenal sampai ke pelosok desa saya tak, ya kan? Sampai ke luar negeri. Ngerti, paham semua ya. Faham semua karena kalau Melayu tu pasti dikenal dengan ramahnya, ya pula sopan santunnya. Jadi kita budak Melayu ketika keluar dari Kepri ini, kita bawa diri kita budak Melayu lah. Kenali dirimu kalau bahasa orang anu tu, kenali dirimu. Kenali dirimu. Jadi kalau udah kenal siapa kita tadi tu kan, jadi kita bisa membawa adab kita. Ya, betul. Adat kita Jadi diri junjung kita lah. ya. Itu dia. Baik encik-encik tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa STM Sultan Abdul Rahman yang dimanapun kalian berada. Ini kalau kalian nak tahu, mereka berdua ni merupakan alumni Festival Pantun Kepri tahun 2022. Ya tok? Ya? 2022 tahun tanggal sekitar bulan September. 28 Oktober. 28 Oktober ya. Jadi itu merupakan mereka ini sudah memiliki gelar sebagai duta pantun. Jadi kita coba tanya-tanya ke narasumber kita, macam mana sih orang ni pertama jumpa dengan pantun? Entah macam jumpa cewek ke atau macam mana, kita coba tanya-tanya lah ya. Baik. Saya tanya kepada ayahanda dulu. Macam mana awal mula ayahanda mengenal pantun? Kerana kan budak Melayu. Tapi gini juga anu tu. Jadi hendak memasak ikan gulai, campur-campur dengan si terung. Sudah banyak kita bercunggang sangai, air putih tidak disorong. Itu dia. Kalau masak si saya terung, masak pula dengan Cik Yati. Kalau bukan saya tak nak menyokong, nanti kita di kedai kopi. Di kedai kopi. Lain cerita banyak cerita. Antara kita atau dia yang bayar kedai kopi. Pandailah ya kan. Kerana faham. Ya. Jadi saya tanya kepada ayahanda, macam mana awal mula mengenal pantun? Nanti saya nak bincang-bincang sikit je supaya orang cakap pantun ni susah. Itu dia saya tanya dulu. Saya cuba tanya. Kenal pantun dulu kan? Kenal pantun. Macam mana ya? Pantun tu kalau kenal tu Dah lama. Oh iya. Dari kita kecil-kecil dulu. Kerana nengok orang-orang tua, kebetulan apa nama dia? Saya punya atuk. Tukang bawa orang nikah. Oh, suai lah kalau macam tu. Ada titisan atuk dia. Ada titisan. Aset Jadi depan. yang kalau dekat kampung saya tu yang memimpin berjanji juga beliau. Yang pantun juga beliau. Saya masih ingat nama beliau Haji Bacok. Haji Bacok. Itu memang suka bawa apa namanya yang dari kampung ke luar gitu kan. Jadi tahulah kenal pantun. Cuma kalau untuk paham dengan pantun itu baru-baru juga. Dulu suka dengar dekat YouTube, radio. Iya. Kecil-kecil tu sering dengar di radio juga. Waktu itu yang paling saya ingat dengan mak angkat saya dekat sini, nama dia Putri Duyung. Mungkin pemantun-pemantun handal kenal. Iya. Ada Putri Duyung. Saya diangkat waktu itu karena musabaqah tilawatul Quran itu. Itulah. Saya kenal beliau tiap Rabu pagi tu kalau acara pantun tu nelpon pasti dia kirim salam untuk orang penghujan. Iya. Orang penghujan tu saya lewat pantun. Orang penghujan. Jauh pulau. Ada sejarah dia. Ada sejarah untuk pantun. Berarti cukup panjang cerita dia, tapi dia dah ada keturunan. Maka sampai saya akhirnya memutuskan untuk kuliah. Alhamdulillah kenal dengan namanya ada komunitas pantun. Iya. Mulailah bergabung-gabung, mulailah dari chat WA chat WA pantun. Asik gitu, lama-lama tagihan tu belum. Karena masih penasaran. Iya. Apa cuma sekedar lewat chat gitu kan? Macam mana secara tradisi lisan langsung yang dibilang orang-orang itu kan? Itulah yang sekilas tentang saya mengenal pantun. Kalau Encik macam mana pula? Kalau saya tu Ardi, kalau pantun udah lama kenal sebenarnya dari SD dulu kita nulis pantun, nyambung pantun, tapi entah apa-apa. Cuman saya dah begitu tertarik untuk mengenal pantun itu setelah
suatu ketika itu saya tengok YouTube. Nah, itu YouTube itu rupanya yang saya tahu sekarang itu Tok Alipun dengan Tok Tamrin Dahlan. Dia berbalas pantun gitu kan. Ada video dia dah agak kabus-kabus sikit, dah lama Maestro, jadi maestro. Saya berulang-ulang saya tengok, enak juga pantun ni kan. Nah, jadi begitu saya masuk STAIN, saya kuliah, saya pelajari ada komunitas pantun di PDPAI. Saya kira sangat membantu visi misi kampus juga tentang kemelayuan, saya kira. Jadi mulailah membaca-baca, menengok-nengok, buka lagi video-video yang random-random tu, tengok lagi macam mana. Muncullah datuk-datuk pesilat itu Tok Yowan. Jadi itulah yang saya tertarik untuk pelajari. Jadi pantun itu apa gitu kan. Jadi setelah saya ikut kegiatan festival kemarin tu, pantun itu sangat bersyukur bahwasanya ngerti pantun itu bukanlah pantun itu adalah budaya Melayu yang mana yang telah diakui oleh UNESCO. Itu dia Masya Allah tuh. Dunia. Jadi kalau sudah diakui oleh UNESCO, kita harus melestarikan. Nah, inilah generasi muda inilah tantangan ke depan bagaimana melestarikan budaya sendiri yang saya kira yang telah mendunia. Pantun ini bukan hanya bicara di Indonesia, di Malaysia juga gitu juga, di Thailand, di Filipina juga hal yang sama, di Brunei apatah lagi gitu kan. Jadi saya pelajari pantun bahwa pantun itu tidak berbakat. Jadi bisa itu karena kita tuh sering ulang-ulang, sering kita sehari-hari kita bantu pantun gitu kan. Jadi setelah ikut kegiatan festival pantun itu, mulailah kita gura-gura pakai pantun, sehari-hari pakai pantun dan sebagainya, sampai kita pun bertiga ni pun digelar apa di kampus saya ini? Kang Pantun ya. Kalau kita dah duduk di kantin di mana-mana pun dah digelar Kang Pantun. Jadi memang dengan kita membawa budaya, melestarikan budaya itu di daerah kita sendiri, jadi orang yang asing mendengar pun jadi pantun itu asik juga gitu. Jadi pantun itu asik juga dan saya rasa pantun itu mulai saya melestarikan di kampung saya, berbual-bual juga sembang-sembang itu dengan pantun. Jadi kalau orang-orang kampung juga ngerti, dah ngerti pantun dan sebagainya. Itu sih awal saya mengenal pantun, menengok video, terus menelusuri video-video yang sudah terkenal, viral gitu kan. Terus tengok dari Tok Rendra dan sebagainya. Saya buka-buka sesudah pantun, macam mana kesulitan membuat pantun dan lain sebagainya. Jadi kita orang Melayu yang diam di bumi Melayu, tidak ngerti budaya Melayu, itu saya kira bukan teruk lagi, hanyut ajalah ke sungai gitu kan. Jadi itulah yang saya bisa kongsi cerita. Iya pula, memang luar biasa. Asyik kakap dengan kakap. Jangan diletak di atas piring. Asyik-asyik dia bercakap, tengok bibir pun dah kering. Mulai kering. Awak nak protes hari saudara, mantap. Maaf cakap, nanti kita duduk di kedai kopi lah ya. Baik janji tuan-tuan dan puan-puan di mana pun anda berada, kalau terbang burung ke semak, enggak pula membuat sarang. Kesian lah semak. Ke semak. Kesian ya. Terbang ke semak. Kalau pantun boleh pun banyak, tapi tak boleh ngata orang. Itu dia. Kerana kita berpantun ni bukan kerana kita hebat, tidak. Bukan kerana bakat, betul kata Encik, betul kata Ayahanda. Bukan kerana bakat, tapi macam mana minat kita akan budaya kita lagi. Itu dia. Batang petai tinggi semampai. Sedap bila dirasa, sedap dirasa. Dikata pandai tidaklah pandai, sebab ala biasa kerana biasa. Itu dia. Kerana kita sering pengulangan kata segala macam lah ya. Jadi tadi tanya beberapa poin pun sudah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pendengar dan kawan-kawan terkhusus di Stan Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Jadi sikit saya nak bertanya lah. Kalau memanglah jadi duta pantun ni otomatis pasti pandai berpantun kata orang kan. Kalau memang batang disusun, dibuat orang jadi pun papan, sudah. Kalau sudah bergelar duta pantun, apa yang nak dibuat menuju ke depan? Itu dia. Kira-kira apa? Silalah dulu. Siapa nak jawablah kan. Jadi kalau kata orang, itulah ya kalau dah beban jadi duta pantun, sikit-sikit pantun, sikit-sikit pantun. Jadi bagi saya pribadi itu juga menjadi beban dan juga menjadi tantangan. Apakah
pemuda hari ini bisa lebih power di berpantun, karena kata Tok Ali pun maestro pantun kita tuh dia bilang begini, bahwasanya orang zaman dulu itu berpantun tidak dengan tulis ya, tidak dengan apa, jadi spontanitas. Ada bunga bunga dipantun, ada ini dipantun. Jadi masa orang tua dulu bisa, kita pun tak bisa gitu kan. Jadi kalau apa yang nak dilakukan di masa depan ya kita jaga budaya kita, lestarikan budaya kita. Kalau ada orang di luar sana, orang asing yang salah pemahaman akan budaya kita, ya kita jelaskan, kita sampaikan. Cuman itulah kata orang mesti sering-sering berpantun. Bila berkata tidak bersantun, bagai bidu undak karam. Bila bercakap-cakap tidak berpantun, bagai lauk tidak bergaram. Berarti hamba, tawa tak sedap. Iya. Kalau menurut Ayana macam mana pula? Macam mana kita nak buat ke depan dengan pantun atau menjaga budaya kita? Kalau saya rasa tak ada lah. Yang disampaikan Bang Hairil itu dah tepat padanya. Iya. Karena kalau saya pun nak tambah lagi, saya pun bingung. Iya. Karena ini udah budaya kita. Iya, betul. Saya yakin sikit atau banyak pun pasti tetap terrealisasikan. Bukan, terrawat, terjaga, terucap juga kadang. terhaus. Jadi dia dah entah apa, awak dah saya juga salah juga entahlah kan. Itu tadi saya tak faham juga. Jadi itu tadi saya rasa akan tetap terus berjalan. Iya. Cuma bagaimana minat di kaum muda itu bertambah gitu. Iya, betul. Sekarang kita berpantun mungkin bisa jadi bahan kayak olokan di orang gitu. Kau berpantun terus dan sebagainya kan. Padahal di sisi lain juga kita tuh menerangkan pantun tuh gini loh, asik, bisa menambah lebih akrab. Dan juga saya mengajak nih kawan-kawan semua yang di sana, barangkali yuk kita dukung lah organisasi-organisasi yang berbudaya pada pantun, pada pelestarian budaya Melayu kayak pesilat itu yang dibina oleh Tok Yowan dan kawan-kawan. Kita dukunglah bersama-sama. Kita sebagai anak Melayu, budak Melayu, macam mana budaya kita ni lebih luhur dipandang oleh orang di depannya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi itulah tadi, kita harus menjaga budaya kita dan harus membuat perubahan-perubahan yang terbaik. Artinya tidak menghilangkan hukum dasarnya seperti itu. Kita dukung sama-sama seperti komunitas-komunitas yang berbackground kemelayuan. Contohnya di Stensar itu ada komunitas pantun dari PAI itu terkhusus dari program pendidikan agama Islam. Kemudian ada komunitas pecinta budaya Melayu itu langsung dari pusat studi Melayu di kampus Tan Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Kalau pemirsa hendak pun tahu, kami bertiga ni mahasiswa. Kami mahasiswa Tan Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, yang di mana kampus ini terletak di kilometer 19 Curug Ijuk arah Tanjung Uban. Jadi kami ini merupakan mahasiswa, hanya saja dia sudah menikah, sudah berkeluarga. Tapi tidak menyurutkan semangat beliau untuk melestarikan budaya kita. Jadi kawan-kawan, ayo kita sama-sama mengangkat batang yang terendam, menyambung tali yang tak tersambung, mengurai kusut yang tak terurai. Jadi sama-samalah kita sokong sama menyokong. Samalah kita membuat pondasi-pondasi yang kuat terkhusus budaya Melayu, sehingga nanti orang luar datang, budak Melayu luar biasa, kata orang itu kan. Sejaknya disuruh berpantun, pandai berpantun, bersilat turun bersilat, bergendang turun bergendang. Jadi kan Berak ikut berak. Makan ikut makan. Itu memang penting sekali. Jadi itu saya izin sikit lah ya. Jadi kita ni kan dari mahasiswa Tan Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Jadi visi kampus kan tentang kemelayuan gitu kan. Jadi terkhusus lagi di program studi pendidikan agama Islam. Jadi di PAI sendiri itu ada namanya komunitas pantun. Jadi disitulah kita bina kawan-kawan dari PAI yang mau ikut pantun, tertarik dengan pantun, itulah yang kita bina di komunitas pantun. Dan juga alhamdulillah tahun ini juga saya kira lebih terkoordinir dengan Tok sendiri juga sudah di Dema. Saya kira kombinasi gitu bisa kita kerjasama dengan lebih baik untuk kedepannya. Karena apapun perkaranya, saya kira kalau bincang mengenai adat dan bincang mengenai tradisi,
apatah lagi budaya Melayu, saya kira semua pasti mendukung. Iya. Itu aja. Banyak orang tua-tua yang suka gitu kan. Tak ada budak muda yang nak buat gitu. Tentu saja tidak di komunitas. Yang paling berharap juga saya di antara divisi-divisi kemelayuan. Iya. Rencana seperti itu. Kita coba buat perubahan lah ya. PAI, Pantun Agama Islam. Pantun Agama Islam. Jadi tanpa disuruh juga kami dah buat pantun sebenarnya. Jadi pantun tentang kayak hari besar Islam hari ini, hari apa? Hari Isra Mi'raj, hari pahlawan. Itu kami di PAI itu sudah tersendirinya untuk membuat pantun, tentu dengan pembinaan ya pembina komunitas pantun itu. Dan juga kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas pantun kayak pesilat juga contohnya gitu kan. Jadi PAI itu sudah menjawab tantangan ke depan dengan kerjasama dengan beberapa komunitas budaya Melayu, terus lagi pantun, apatah lagi duta pantun itu dari PAI lagi sangat banyak. Jadi PAI itu sebenarnya sudah menjawab tantangan masa depan, tantangan masa kini, yang mana semua teman-teman juga harus mendukungnya. Terlibatlah intinya gitu. Sampai-sampai PAI ini bukan bergelar pendidikan agama Islam kita, tapi bergelar Prodi Pantun ya. Prodi Pantun Indonesia. Pantunesia ya. Pantunesia diganti kawan-kawan mahasiswa. Mika ni bukan PAI lagi tapi Prodi Pantun dia cakap gitu. Asyik pantun itu luar biasa ni cakap. Kenapa biarlah itu ibarat itu apresiasi dari kawan-kawan walaupun sedikit ada jokesnya di situ kan, tapi tidak menjadi masalah bagi kita untuk kedepannya mengembangkan komunitas pantun. Apa katanya nanti menjadi organisasi besar, kita bermain di luar atau segala macam lah ya kan. Jadi saya rasa encik tuan-tuan dan puan-puan dimanapun anda berada, terkhusus mahasiswa Stan Sultan Abdul Rahman, marilah kita sama-sama yang saya cakap tadi, kita balik semula ke pokok pangkal kita, iaitu di budaya Melayu. Apalagi kita tinggal di kota Gurindam negeri Pantun, bumi segantang lada, bunda tanah Melayu yang banyak betul gelarnya. Itu tadi. Kita sama-sama lah untuk membudayakan budaya Melayu, terkhusus di Stan Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Saya rasa itu yang dapat saya tanya, kita bincang-bincang hari ini, supaya ada manfaat mengisi waktu luang kita lah ya kan, sebelum masuk kuliah minggu depan. Jadi cik-cik itulah tadi, kalaulah memang batang selasih memanglah kemat, tertiup angin melambai-lambai. Terima kasih, thank you very much. Sampai jumpa, see you and bye-bye. Terima kasih Tok ya. Terima kasih, mudah-mudahan tak jeralah ya kami mengundang ini hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.